A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man hadiya fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da amma ba. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Ummahat wa akhwat rahimakumullah. Untuk pertama dan utama sekali, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah, kepada zat yang pantas dipuji. Tidak ada yang pantas kita puji di muka bumi ini kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, makanya satu hari satu malam salat wajib sebanyak 17 rakaat. Ya, setiap rakaat kita membaca surah Al-Fatihah. Ya, itu faedahnya atau maknanya supaya berkurang ya perasaan sombong dan angkuh kita di hadapan manusia dan di hadapan Allah. Coba bayangkan akhwat, alhamdulillahi rabbil alamin. Coba kita lihat artinya. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ya. Begitulah setiap rakaat sholat kita diajarkan atau dilatih supaya punya perasaan untuk mengurangi keangkuhan kita ini. Jadi alangkah indahnya jikalau kita semua sholat, kita mengerti dengan makna-maknanya ya. Sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar bagi siapa yang memujinya. Oleh sebab itu, mari sama-sama kita tambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Karena begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita tidak bisa untuk menghitungnya. Ini yang pertama. Selanjutnya, mari sama-sama kita kirimkan salat beserta salam kepada qudwah kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad allazi yukhrijun nas minadh dhulumati ilan nur wa ila siratal mustaqim. Baik, akhwati fillah rahimakumullah, supaya tidak memperpanjang mukadimah, insyaallah pada hari ini kita akan mengkupas ada beberapa faktor perusak amal ibadah kita. Kenapa kita penting membahas ini, akhwat ummahat? Karena kita disibukkan untuk selalu beramal soleh, beramal, tapi kita lemah untuk mempertahankan ya, amal kita itu sampai nanti ketika di yaumil akhir. Karena begitu banyak orang yang ketika dia menanam cukup banyak di dunia ini, ternyata nanti ketika dia yaumil akhir dia menjadi orang-orang yang muflis dengan amalnya. Dicontohkan ya, ada mungkin orang yang beramal soleh dengan 10 kebaikan gitu. Ternyata ketika dibuka celengan kebaikannya, maka hanya tinggal 5 saja. Jadi Masya Allah, akhwati fillah, kemana 5 lagi? Ya. Itulah yang membuat dia rusak, disedot atau berkurang. Oleh sebab itu ulama mengatakan beramal soleh itu lebih mudah dibandingkan menjaga atau mempertahankan amal soleh yang sudah kita lakukan sampai celengan kita nanti dibuka ketika di yaumil akhir. Oleh sebab itu ummahat, tidak ada salahnya kita harus membahas faktor ini ya, supaya amal-amal kita yang kita lakukan itu bisa sedikit agak bertahan ya. Ya, minimal ketika amal soleh kita 10, kita bisa memanennya 7 gitu. Alhamdulillah. Yang parahnya itu, jika seseorang punya amal soleh 10, dia cuma hanya manen 2 saja, 8-nya habis. Okay. Baik, ummahat, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, ya, Rasulullah bersabda, sittatu asya'i tuhbitul a'mal. Jadi ada 6 faktor perusak amal kita. Yang pertama, ya akhwati fillah, al-istighalu bi'uyubil khalqi, kata Rasulullah. Ya, sibuk dengan aib orang lain. Yang kedua, qaswatul qalbi, hati yang rusak atau hati yang berpenyakit.
Yang ketiga, hubbud dunia, terlalu cinta dengan dunia yang fana ini. Yang keempat, qillatul haya, sedikit punya perasaan malu. Yang kelima, taulul amal, panjang angan-angan yang kadang di luar batas kemampuannya. Yang keenam, wa zulmun la yantahi, kezaliman yang tak ada selesainya atau yang tak ada hentinya. Baik, Umahati fillah rahimakumullah, dari 6 faktor sederhana ini, Masya Allah, ternyata itulah penyebab perusak amal kita atau yang menyedot amal kebaikan yang sudah kita lakukan, ya. Maka insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan membahas 2 poin dulu supaya matang kita membahasnya, ya, dengan 2 poin. Insya Allah kita coba untuk memeranginya, coba untuk menguranginya. Ternyata nomor 1 dan nomor 2 inilah yang paling banyak di dalam kehidupan kita yang merusak amal-amal soleh kita. Yang pertama, Ummahat, apa faktor perusak amal ibadah kita? Yang pertama itu al-istighalu bi'uyubil khalqi, sibuk dengan aib orang lain. Akhwati fillah, jikalau kita sibuk dengan aib orang lain, maka ya amal-amal kita akan disedot. Amal-amal kita akan disedot. Seperti yang saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya, ya, bahwasanya salah satu cara untuk mendapatkan rahmat Allah itu adalah memperdamaikan 2 saudara kita yang bertikai, ya. Maka akhwati billah, jikalau seseorang itu punya basirah atau ketajaman mata hati yang dia sadar bahwasanya aibnya itu sangat banyak, maka dia tidak akan sempat sibuk dengan aib orang lain. Kenapa? Karena dia menyangka aibnya saja banyak, tak bisa diselesaikan. Jadi sehingga kapan dia sibuk dengan aib orang lain? Jadi Masya Allah, tanamkanlah ke dalam diri kita, karena semua kita banyak aib. Uruslah aib diri kita sendiri supaya kita tak peka dengan aib orang lain. Karena sejatinya jikalau kita terlalu peka dengan aib orang lain, maka itulah yang akan membuat amal kita rusak, amal kita disedot, ya, sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 12, ya, seperti saya sampaikan yang kemarin, tapi akan saya jelaskan betul dalam ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'da dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaktab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullah innallaha ghafurur rahim. Jadi akhwati fillah, di dalam surah Al-Hujurat ayat 12 ini Allah menerangkan di sini, ya, ada 3 poin yang dikatakan orang yang sibuk dengan aib orang lain. Ya, ada 3 poin yang dikatakan orang itu yang sibuk dengan aib orang lain. Siapa mereka? Ya, yang pertama adalah orang yang suka suudzon dengan orang lain. Ya, suudzon. Jadi jikalau kita terlalu banyak suudzon dengan orang lain, negative thinking, ya, maaf ya, berburuk sangka dengan orang lain, maka itu sejatinya sudah mengurangi, ya, amal-amal kita yang sudah ada. Jadi kurangi dari suudzon dengan orang lain, ya, negative thinking dengan orang lain. Maka seharusnya kita sebagai seorang muslim, jikalau kita bertemu dengan orang lain, maka bersifatlah dengan husnuzon, ya, berbaik sangka. Karena ini namanya sangka, prasangka. Belum tentu yang kita sampaikan itu adalah benar, kayak gitu, ya. Tapi kalau husnudzon, prasangka baik, itu bagus, gitu. Belum tentu orang melakukan kebaikan, tapi kita sudah memvonis orang itu melakukan kebaikan. Tapi yang susah itu, ya, kita menjadi orang-orang yang suudzon, gitu, berburuk sangka. Meskipun dia belum melakukannya, tapi kita selalu udah berburuk sangka dengan saudara kita. Akhwati fillah rahimakumullah, ini sering terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka saya mengingatkan antum dan semuanya, untuk diri saya khususnya pribadi, jikalau kita melakukan poin ini, kita harus sadar, gitu, bahwasanya kita sudah mentransfer amal kita.
sudah merusak amal-amal kita yang ada kepada orang yang kita suudzonkan, gitu ya. Insya Allah sama-sama kita berjuang dengan suudzon ini ya. Baik, yang kedua kata Allah di dalam ayat ini, wala tajassasu. Siapakah ya orang yang dikatakan dia sibuk dengan aib orang lain? Mereka adalah orang-orang yang suka mencari-cari kesalahan orang lain. Apa maksudnya ini ummahat? Ya, akhwat, kita ini paling suka untuk mencari kesalahan orang lain dibandingkan untuk menyebutkan kebaikan-kebaikan orang lain. Bayangkan saja di dalam kehidupan kita sehari-hari, 10 kebaikan yang kita lakukan atau 1 keburukan yang kita lakukan. Jadi insya Allah itu susah untuk menyebutkan kebaikan orang yang 10 tadi gitu ya. Kita lebih suka untuk menyebutkan ya, yang 1 tadi, yang rusak tadi gitu ya, yang kurang tadi. Tajassus, orang-orang yang mencari kesalahan orang lain ini juga merupakan sibuk dengan aib orang lain dan amalnya akan habis di sini. Kenapa begitu ya? Pasti orang-orang yang tajassus itu, orang-orang yang mencari kesalahan orang lain itu pasti orientasinya dunia, akhwat. Tidak ada orientasi akhirat sedikit pun. Ya. Kenapa? Ya, dia mencari-cari kesalahan orang lain itu pasti karena dia punya ya iri, dengki, menjatuhkan dan sebagainya. Ya, contoh di dalam kehidupan kita berorganisasi ini, di Musas ini ya, mungkin ada ketua kita, ya, ukhti kita, ketua kita ini luar biasa, orangnya sempurna, ya, programnya bagus, kepemimpinannya itu sangat bagus, akhwat. Tapi pasti ada orang yang gak suka dengan ketua kita ini, dia akan coba untuk mencari kesalahan orang lain supaya dia ada cacatnya di mata orang lain. Ya, sehingga dia cari-cari kesalahan. Kalau nggak ada tuh dicukilnya tuh. Dicungkil kalau bahasa kita ya, biar ada kesalahan orang ini nih, gitu. Biar nampak kurangnya di hadapan orang lain. Nauzubillah min dzalik. Jikalau kita hobi untuk mencari-cari kesalahan orang lain ini, maka inilah penyedot amal-amal soleh kita yang sudah kita tabung, gitu ya. Meskipun demikian, kalau kita lihat di dalam kehidupan sehari-hari ini seringkali terjadi tajassus ini. Ya, contoh saja ya, akhwat ya, kita diundang makan di rumah saudara kita, gitu ya. Kita diundang makan di rumah siapalah contohnya ya. Tadi ada jamaah kita diundang makan di rumah Bu A lah gitu ya. Bu A ini ketika menjamu kita sangat luar biasa. Beliau masak tuh enak sekali. Ayam bumbunya ya, gulai nangka dan gulai apa namanya tuh kapaunya ya, gitu ya. Ada mihunnya misalnya, ada sambal lado hijaunya dan sebagainya, Masya Allah. Ada puding ya, ada kue yang sangat lezat gitu. Tapi ada satu ya, yang kita lihat kuenya itu tidak berhasil gitu. Contohnya apa? Dia buat bawaannya keras. Akhwatillah, kita tanyakan ke dalam diri kita ya, setelah kita makan ya dengan makanan yang lezat tadi yang dibuat oleh saudara kita ya, mana yang akan kita sebutkan kepada kawan sebelah kita ya, yang keenakan masakan yang 10 macam tadi, atau 1 macam yang kita katakan wah bawahnya keras nih, insyaallah. Itu biasanya yang akan kita sampaikan kepada saudara kita yang ada di sebelah kita itu. Ada yang langsung, ada yang pembukaan terlebih dahulu, itu beda-beda tiap kita ya. Tanpa kita sadari kita tajassus ini. Kita bilang sama teman sebelah kita, kawan, ukti, sayang ya, bawahnya keras. Tanpa menyebutkan ya keenakan atau kelezatan makanan yang sudah kita makan kenyang ini. Tapi ada juga ukhti yang mengatakan seperti ini gitu. Alhamdulillah ya Allah, kenyang sekali, enak ya masakan ibu itu, ayam bumbunya, gulai kapaunya, sambal ladonya gitu ya, pudingnya dan sebagainya. Tapi ada sih satu salahnya gitu ya. Bawaannya masih keras, mungkin kebanyakan tepung kali ya. Inilah adab kita ya. Kalau kita untuk membicarakan itu hanya sekedar refleks, itu mungkin dosanya tidak sebesar ketika kita menyampaikannya itu memang ada niat untuk menjatuhkannya. Oh, dia punya kekurangan ternyata. Ya, nauzubillah min dzalik. Tapi yang bagusnya bagaimana, akhwat? Ketika kita diundang makan di rumah saudara kita gitu ya, akhwat kita, sebutkanlah yang baik-baiknya. Ya.
alhamdulillah enak ya makanannya gitu. Jadi ketika dia mengingat bakwannya keras itu, cobalah simpan di dalam hati, tidak usah untuk disampaikan kepada orang lain. Jadi tajasus ya, tajasus dalam hal kecil gitu ya, apalagi tajasus dalam hal yang besar. Akhwati fillah rahimahullah. Jadi yang kedua ya, jadi apabila kita suka mencari-cari kesalahan orang lain, maka itu bagian dari sibuk dengan aib orang lain. Nauzubillah min dzalik ya. Yang ketiga akhwan, wala yatabba bukum ba'd. Maka janganlah engkau menggunjingkan sebagian kalian dengan sebagian yang lain. Makanya kita sering dengar ya, kalau di dalam kehidupan masyarakat kita, Bu, ibu digunjingkan oleh tetangga ibu loh. Dengan satunya kita ngomong apa? Biarkan sajalah dia menggunjingkan saja. Berarti dia menansferkan amal kebaikannya untuk saya. Jadi sih santai aja gitu. Maka ternyata akhwati fillah itu sangat benar di dalam tazkiyatun nafs gitu. Jika seseorang itu menggunjingkan orang lain, maka sedot amal kebaikannya itu disedot gitu, dan dipindahkan kepada saudara kita yang kita gunjingkan gitu. Jadi gunjing ini udah sempat saya itu ya, saya singgung juga yang kemarin ya, ketika kajian rahmat Allah tadi. Jadi mari sama-sama kita berjuang untuk mengurangi gunjing ini di dalam kehidupan kita. Kemudian akhwati fillah, ya sudah kita terangkan tadi bahwasanya ada 3 golongan ya yang dikatakan sibuk dengan aib orang lain, yaitu kita ulang, mereka orang-orang yang suka suuzon dengan orang lain. Ya, kemudian mereka yang suka mencari-cari kesalahan orang lain, dan mereka yang suka menggunjingkan sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Ini yang pertama ya akhwati fillah. Jadi selama berjuang ya semoga kita bisa mengurangi faktor yang pertama ini supaya amal kita tidak disedot dengan ini ya. Baik, yang kedua ya, kalau kita lihat faktor perusak amal yang kedua itu adalah qaswatul qalbi, hati yang bernyakit, hati yang rusak ya. Mudah-mudahan yang dicinta Allah, apabila orang itu hatinya berpenyakit, maka dia akan sangat mudah melakukan poin yang pertama ini. Jadi kalau kita lihat, kenapa orang itu suka menggunjingkan orang itu? Karena dia pasti punya sakit hati. Terus kenapa orang itu suka mencari kesalahan kita? Dia punya sakit hati dengan kita. Kenapa dia suka suuzon sih sama kita? Karena dia punya sakit hati. Orang yang tidak punya penyakit hati, dia tidak akan melakukan 3 poin ini. Ya akhwati fillah rahimakumullah. Oleh sebab itu saya mengajak antum semuanya untuk senantiasa membersihkan hati-hati kita yang sangat banyak bermasalah ya. Kalau kita bilang suka egel dengan orang lain ya, suka hasad dengan orang lain ya, maka usahakan ya kita ini memiliki hati yang bersih supaya ya amal-amal kita tidak disedot dengan ini. Kenapa akhwat? Jika hati kita sudah sakit, maka kita tidak akan mampu lagi untuk menerima kalimat hikmah dan mau'izah serta nasihat yang diberikan orang lain kepada kita. Contohnya adalah jika antuna tidak tersentuh dengan ayat Allah yang sudah kita bahas tadi ya, hati antuna tidak ada sedikit perasaan bersalah, tidak ada perasaan dosa sedikit pun, maka itu bisa dikatakan qaswatul qalbi, hatinya berpenyakit. Oleh sebab itu ya akhwati fillah, mari sama-sama kita perangi ini ya, bagaimana supaya hati kita itu selalu bersih dengan orang lain. Pasal prinsip, jikalau kita punya masalah dengan orang lain, ketika orang lain itu menganggap kita adalah musuhnya, maka kita jangan menganggap dia musuh kita. Anggap tidak terjadi apa-apa sehingga supaya kita lapang. Tapi jikalau kita dimusuhi oleh orang lain, kemudian kita juga menganggap dia musuh, berarti kita sama dengan dia. Nah, itu ya akhwatillah. Oleh sebab itu mari sama-sama kita berjuang kembali ya, dengan hati yang rusak ini bisa menjadi sembuh ya, hati yang berpenyakit ini bisa sembuh dengan baik, daripada kita menahan sakit hati dan tazkiyatun nafs. Lebih baik kita menyampaikan kepada saudara kita bahwasanya kita tidak enak dengan perkataannya dibandingkan antuna simpan ya. Kenapa begitu akhwat? Jika seseorang itu menyimpan sakit hatinya, lama-lama dia terkena perasaan. Setelah perasaan gak enak, tiba-tiba itu meledak gitu ya. Jadi sehingga jika dia meledak, itulah terjadi ya pergunjingan ya.
terjadilah 3 poin yang sudah kita bahas tadi. Kenapa? Karena dia punya sakit hati yang tidak tersampaikan. Oleh sebab itu, kita sebagai orang yang berilmu ya, jikalau ada permasalahan-permasalahan yang seperti ini, sebaiknya itu disampaikan gitu. Jikalau kita tersinggung ya, misalnya dengan perkataan teman kita, sampaikan aja sama uktinya. Ukti, kok anti ngomongnya begitu sih gitu ya. Atau tersinggung ya, tersinggung enggak sih, cuma saya enggak enak saja. Padahal kita tersinggung dengan itu. Ya. Wala'alam bisawab ya, akhwati fillah ya. Sebenarnya ini sederhana. Cuma saya ingatkan kembali bahwasanya inilah yang membuat faktor amal-amal kita ini bisa rusak, bisa habis ya. Ya, karena hati kita berpenyakit, kemudian kita karena sibuk dengan aib orang lain ya. Sesuai dengan firman Allah di dalam surah Al-Anfal ya, ayat 49 ya, 49. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iz yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim marad gharra haula'i dinuhum. Jadi bahwasanya ingatlah ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang ada penyakit di dalam diri hatinya, di dalam dirinya atau di dalam hatinya, dia berkata mereka itu orang mukmin ditipu agamanya. Jadi Masya Allah ini itu kulubul amrod, ini hati-hati orang yang suka berpenyakit ya. Dia mengatakan bahwasanya orang mukmin itu ditipu oleh agamanya. Nauzubillah min zalik ya. Padahal dialah yang ditipu. Oleh sebab itu sama-sama kita berjuang akhwat fillah dengan 2 poin ini. Biarlah dua-dua setiap kita pertemuan, semoga ini menjadi renungan yang berharga buat kita. Hati-hati, faktor 1 dan 2 inilah yang paling sering atau yang paling cepat untuk menyetet amal-amal kebaikan serta ibadah yang kita lakukan selama ini. Alhamdulillah radik akhwat wa takuna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.